Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amos pasal 2. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, seiring sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan pengusaha dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, firman Tuhan. Hukuman atas Yehuda, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga Puri Yerusalem dimakan habis. Hukuman atas Israel, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tiang pohon aras, dan yang kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi najir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang najir minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu berbuat dosa. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluburkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Amos adalah nubuatan Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Amos. Seorang gembala dari Tekoa pasal 1 dan 2 menampilkan rangkaian penghakiman Allah atas bangsa-bangsa sekitar Israel, termasuk bangsa Israel sendiri. Ayat-ayat ini memperlihatkan keadilan Allah yang tidak berat sebelah bangsa asing, Yehuda, saudara Israel, dan Israel sendiri dikenakan hukuman karena dosa mereka. Ayat 1-3, Moab dihukum karena membakar tulang Raja Edom, suatu tindakan penghinaan terhadap martabat manusia bahkan setelah kematian. Ini menunjukkan kekejaman yang berakar pada kebencian dan balas dendam. Allah akan menghukum Moab dengan peperangan dan kehancuran, termasuk pemusnahan para pemimpin mereka. Ayat 4 dan 5, Yehuda dihukum bukan karena kejahatan terhadap manusia, melainkan karena penolakan terhadap hukum Tuhan. Mereka mengikuti dewa-dewa palsu, menunjukkan penyembahan berhala dan pemberontakan rohani. Hukumannya, api yang membakar Yerusalem, lambang murka dan penghukuman Allah terhadap umatnya sendiri. Ayat 6-16, Israel. Tuduhan terhadap Israel jauh lebih panjang. Dosa mereka mencakup
Ketidakadilan sosial, menjual orang benar dan miskin demi keuntungan kecil, penindasan orang lemah, eksploitasi perempuan, korupsi dalam ibadah, kemunafikan rohani, memakai pakaian gadaian di altar dan minum anggur dari hasil denda ibadah bercampur ketidakadilan, melupakan sejarah kasih karunia Allah. Allah mengingatkan bagaimana Dia menuntun mereka dari Mesir dan memberi mereka makan. Mereka menolak para nabi dan nazir, menolak suara dan panggilan Tuhan. Hukuman bagi Israel, akan ada guncangan besar. Semua orang baik, kuat maupun cepat tidak akan bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari murka Tuhan. Bahkan para pahlawan akan lari dengan telanjang. Renungannya untuk kita hari ini. Allah memperhatikan semua dosa, baik dari luar maupun dari dalam. Moab dihukum karena kejahatan terhadap bangsa lain. Yehuda dihukum karena penyimpangan dari firman Tuhan. Israel dihukum karena tidak adilan sosial, penyembahan berhala dan kemunafikan. Tidak ada dosa yang luput dari perhatian Tuhan. Ibadah yang benar harus sejalan dengan kehidupan yang benar. Israel tetap beribadah di mezbah, tetapi hidup dalam ketidakadilan. Tuhan tidak hanya melihat ritual, tetapi sikap hati dan tindakan nyata kita terhadap sesama. Kasih karunia Allah tidak boleh disia-siakan. Tuhan sudah membebaskan Israel, memberi nabi, nazir, tanah perjanjian, tetapi mereka membalasnya dengan dosa. Apakah kita juga sering melupakan kebaikan Tuhan dan hidup seolah-olah kita tidak pernah diselamatkan? Penolakan terhadap firman Tuhan mendatangkan kehancuran. Bangsa Israel memerintahkan nabi-nabi untuk diam. Bila kita menolak teguran Tuhan hari ini, jangan heran bila hidup kita mulai retak dan tidak terarah. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.